Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Anak-anakku yang soleh dan soleha dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita akan mempelajari kembali pelajaran pendidikan agama Islam, masih di pelajaran yang kemarin, pelajaran yang ke-10 tentang praktek sholat. Kemarin kita sudah membahas tentang takbiratul ihram ya. Rangkaian yang pertama yaitu takbiratul ihram sampai membaca surat yang dihafal. Alhamdulillah teman-teman semua sudah memberikan setoran ya. Mungkin masih ada yang melihat buku, mungkin ada juga yang sudah hafal insyaallah. Nah ini awal-awal melihat buku tidak apa-apa. Nanti pada saatnya ya tidak boleh melihat buku, sudah hafal doa-doa dalam sholat. Nah sekarang kita akan melanjutkan rangkaian yang kedua, yaitu ruku dan i'tidal ya. Nah ruku dan i'tidal ini ada apa saja, kita lihat. Yang pertama, sebelumnya Pak Guru ingatkan dulu ya, anak-anak yang soleh dan soleha di rumah hendaknya sudah dalam keadaan rapi, pakaiannya rapi, bajunya juga rapi ya. Jangan lupa menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu. Agar apa? Ya agar belajarnya kita menjadi berkah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan bermanfaat untuk kita semua ya. Jika belum, rapi-rapi dulu. Jika sudah, langsung kita lihat ruku dan i'tidal di halaman 113, dibuka bukunya ya. Yang pertama, melakukan takbir intiqal sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga ya, sejajar dengan bahu atau telinga. Nah apa itu takbir intiqal? Takbir intiqal ialah takbir yang dilakukan ketika beralih ya dari satu gerakan sholat ke gerakan yang lainnya ya. Misalnya dari berdiri menuju ruku. Nah itu namanya takbir intiqal. Begitu seterusnya ya, dari ruku ke i'tidal dan begitu seterusnya, itu namanya takbir intiqal. Itu yang pertama. Yang kedua, membungkukkan badan hingga tulang punggung sejajar dengan kepala. Perhatikan gambar di situ ya, punggung dan kepalanya itu sejajar. Nah anak-anakku ya, perlu diperhatikan di sini, ketika ruku posisi kepala tidak mendongak ke atas atau terlalu menunduk ke bawah, melainkan lurus sehingga pandangan ke tempat sujud ya gitu. Lihat gambar. Nah lihat gambar posisi punggung, kepala dan tangannya memegang bagian lutut ya, erat-erat. Nah, sewaktu ruku posisi lengan dilebarkan menjauh dari pinggang. Lengannya jangan nempel sama pinggang, tapi dilebarkan menjauh dari pinggang ya. Nah yang ketiga, kedua telapak tangan mencengkram ya, memegang erat, mencengkram kedua lutut ya. Itu lihat contoh gambarnya, memegang lutut
pegang erat-erat lututnya. Nah, di sini ada doa ketika ruku. Bacaan ketika ruku adalah Subhana Rabbiyal Azimi. Ya. Subhana Rabbiyal Azimi. Subhana Rabbiyal Azimi. Ini cukup ya. Ada riwayat yang lain ditambahkan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ada seperti itu ya. Artinya Maha Suci Rabbku yang Maha Agung, Al-Azim yang Maha Agung. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat ya. Kita ke halaman 114. Masih di rangkaian ruku dan i'tidal. Yang keempat, bangkit dari ruku sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamida. Semoga Allah mendengarkan orang yang memujinya. Setelah itu yang kelima, mengangkat badan dan kepala hingga tegak kembali. Ya, tegak, benar-benar tegak. Kemudian yang keenam, menjulurkan kedua tangan kita di samping badan. Atau boleh juga kita kembali bersedekap. Ya. Nah, bacaan ketika i'tidal, perhatikan di sini. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sekali lagi, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya Allah, hanya bagimu segala pujian yang berlimpah, yang baik dan penuh berkah. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ya, ini rangkaian ruku dan i'tidal ya anak-anakku. Dua-duanya silahkan dihafalkan. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap bersemangat. Kita masuk ke rangkaian yang ketiga sekarang, yaitu sujud. Ya, ada apa saja dalam rangkaian ketiga ini? Yang pertama adalah mengucapkan takbir sambil turun ke tempat sujud. Allahu Akbar. Nah, ketika sujud, kita boleh mendahulukan kedua telapak tangan, lalu kedua lututnya untuk turun ke bawah, ya. Atau boleh juga mendahulukan kedua lutut dulu yang ke lantai, lalu kedua telapak tangannya. Bebas, mau yang mana saja, tinggal pilih, boleh. Yang penting jangan kepalanya dulu ya. Nah, kalau kepalanya dulu yang turun bahaya nanti. Jadi pilih salah satu, tangan dulu baru lututnya, atau lututnya dulu baru kedua telapak tangannya, gitu ya. Kemudian yang kedua, meletakkan kedua telapak tangan di lantai sejajar dengan kedua bahu dan daun telinga. Ya. Sejajar, apa yang sejajar? Kedua telapak tangannya ya sejajar dengan bahu dan daun telinga. Ya, itu dikira-kira saja ya. Kemudian yang ketiga, menempelkan wajah ke tempat sujud. Nah, ketika sujud yang menempel itu dahi dan hidung, ya. Kedua dahi dan hidung ini harus menempel di tempat sujud, ya. Kemudian yang keempat, kedua siku tangan kita itu diangkat dan dilebarkan menjauh dari badan. Jangan ditempelkan ke badan, tapi diangkat, dilebarkan menjauh dari badan. Ya, ini posisi kedua siku kita. Kemudian yang kelima, kedua pahanya nih, perhatikan pahanya itu tegak lurus. Lihat gambar, ya, tegak lurus dengan tempat sujud dan dilebarkan dari perut, dijauhkan dari perut. Jadi pahanya itu jangan menempel dengan perut kita, tapi dijauhkan, ya. Anak-anak di rumah bisa coba praktekkan di rumah ya. Nah, emang nanti ada ada saatnya nanti kita akan praktek sholat ya, insyaallah. Jadi coba dipraktekkan, tangannya diangkat menjauh dari badan ya, cara sujudnya dipraktekkan ya. Kemudian kakinya menjauh dari dari paha ya, menjauh dari paha, pahanya itu menjauh dari perut gitu
Insya Allah anak-anak sudah paham ya. Sekarang kita lanjut ke halaman 116 bagian yang ke-6. Ketika sujud itu jari-jari kaki dilipat ke dalam, ya. Kedua lututnya direnggangkan dan kedua telapak kaki dirapatkan. Seperti contoh gambar ini ya, kedua kakinya dirapatkan. Kemudian yang ke-7 membaca zikir ketika sujud. Ya, kita lihat bacaan ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Ya, dalam riwayat lain juga ditambahkan wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya, di sini singkat saja ya. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Ini adalah rangkaian yang ketiga ya, sujud, gerakan sujud. Nah, terakhir di gerakan yang keempat dalam pelajaran hari ini ya, yaitu duduk di antara dua sujud. Kita lihat di sini, kita percepat ya. Pertama, bertakbir sambil bangkit dari sujud untuk duduk. Kemudian yang kedua, menduduki telapak kaki kiri. Sedangkan telapak kaki kanannya ditegakkan. Kaki kirinya diduduki, kaki kanannya ditegakkan. Lihat gambar ya. Kemudian yang ketiga, kedua telapak tangan diletakkan di atas paha atau lutut. Boleh, pilih salah satunya ya. Mau di atas paha boleh, mau di atas di lutut boleh. Kemudian yang keempat, membaca zikir ketika duduk di antara dua sujud. Kita lihat doanya di sini. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Singkat sekali ya, mudah insyaallah untuk dihafalkan. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Sekali lagi, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Mudah untuk dihafal ya insyaallah. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupilah aku, tunjukilah aku, dan berilah aku rezeki. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Kemudian yang kelima, sujud lagi ya. Setelah sujud yang kedua, berarti kita sudah menyelesaikan satu rakaat. Ya, Pak Guru ulangi. Setelah sujud yang kedua ini, berarti kita sudah menyelesaikan satu rakaat. Setelah itu kita bangkit untuk melaksanakan rakaat kedua. Kita ke halaman 118. Yang keenam, bangkit dari sujud sambil bertakbir Allahu Akbar. Ya, yang ketujuh, duduk istirahat, duduk dulu sebentar, kemudian langsung. Kedelapan, bangkit dari duduk istirahat dengan menumpukan kedua telapak tangan pada lantai ya. Kemudian yang ke-9, berdiri tegak sambil mengucapkan takbir. Loh, takbirnya kan tadi yang ke-6, apa yang ke-9 yang benar ini? Baik, kita takbir yang ke-9 saja ya. Berdiri tegak sambil mengucapkan takbir. Setelah itu bersedekap lalu melakukan hal yang sama seperti pada rakaat yang pertama. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah rangkaian yang kita pelajari pada hari ini ya, rangkaian kedua, ketiga sampai keempat. Insyaallah selanjutnya kita lanjutkan pada hari yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar tentunya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah pasti dari Pak Guru dan dari syaitan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak yang saleh dan saleha, setorannya tugasnya itu seperti kemarin, setoran hafalannya lihat di perintah tugas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.